Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Di tengah kastil Camber, Goku menghadapinya sekarang. Lalu, Camber meluncurkan tubuhnya ke arah Goku. Camber datang dengan sebuah pukulan dan Goku membalas dengan pukulan juga. Benturan tinju keduanya tersebut menyebabkan gelombang kejut yang menghancurkan kastil besar Raja Camber, membuat bangunan hancur berkeping-keping di udara. Di tengah kehancuran kastil, Goku dan Camber tetap dengan tinju mereka yang saling berbenturan, tidak mundur maupun maju sedikit pun. Goku akui, Camber telah menyebabkan teror besar di seluruh alam semesta. Dan hari ini masa pemerintahan Camber akan berakhir. Di sisi lain, Vegeta baru saja menyadari seseorang mendekatinya. Seseorang ini adalah makhluk yang benar-benar aneh dengan 4 tangan, rambut panjang, dan mengenakan pakaian dewa kehancuran. Makhluk ini memancarkan aura kehancuran yang sangat kental dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Vegeta bertanya-tanya dan secara bersamaan terkejut oleh kemunculan tiba-tiba yang ditunjukkan makhluk ini. Vegeta mengenal semua dewa kehancuran tapi belum pernah mendengar tentang pria ini. Jadi dia bertanya-tanya dari mana makhluk aneh ini berasal. Pria misterius itu menatapnya dengan pandangan membunuh. Dia tersenyum dengan cara yang mengerikan, membuat Vegeta menyadari bahwa haus darahnya sulit dipercayai. Sambil menghadapi lawan ini, dia berpikir Camber tampak seperti pembunuh gila. Tapi haus darah pria ini bahkan lebih besar dan energi yang dia pancarkan begitu kacau dan merusak sehingga belum pernah melihatnya bahkan di antara para dewa kehancuran. Kemudian, makhluk itu maju dalam serangan mendadak. Vegeta melihat serangan itu datang tapi tidak bisa bereaksi. Dia berpikir untuk mundur, tapi pria itu mencengkram tangannya untuk mencegah mundur. Dan kemudian dia melepaskan pukulan yang sangat kuat ke dada Vegeta. Pukulan itu begitu dahsyat sehingga menghasilkan gelombang dampak yang benar-benar mengerikan yang secara internal meretakkan dinding dimensi. Terluka oleh dampak pukulan itu, Vegeta mulai berdarah. Vegeta merasa kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Tapi sekarang, setelah Vegeta menerima pukulan dari orang ini, dia berhasil merasakan energinya sedikit lebih baik dan mengenalinya. Di sisi lain, Daishinkan memberitahu Zeno siapa makhluk misterius ini. Daishinkan berkata bahwa dia adalah Iwan. Zeno bertanya apakah itu adalah Iwan, dewa kehancuran alam semesta ke-1. Daishinkan membenarkan dan mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah penampilan asli Iwan, bentuk yang belum pernah diperlihatkan selama jutaan tahun. Bentuk yang dia sembunyikan dari semua orang selama ini karena dia membencinya. Dai menanyakan apakah Zeno ingat bagaimana ide menciptakan para dewa kehancuran muncul. Zeno yang polos tentu sudah melupakan hal itu. Daishinkan mengingatkan bahwa awalnya alam semesta adalah kehancuran total karena semuanya sangat baru dan tidak ada hierarki ilahi untuk menjaga keseimbangan di antara semua alam semesta. Yang terburuk tidak diragukan lagi adalah alam semesta ke-1 yang sepenuhnya dikonsumsi oleh perang dan kekerasan. Itu adalah alam semesta yang tidak seimbang di mana teror dan kekacauan merajalela. Di alam semesta ini lahirlah seorang pejuang yang sama kuatnya dengan kegilaannya. Didorong oleh kegilaan dan trauma perang, dia menjadi gila dan memutuskan untuk menghancurkan semua sumber perang di alam semestanya. Di mana ada perang dan kekacauan, pria ini ada di sana untuk melenyapkan penghasut kekacauan. Keinginannya untuk menghancurkan para penyebab kekacauan ini begitu kuat sehingga dia secara tidak sadar mengembangkan teknik yang memusnahkan targetnya tanpa jejak. Teknik ini kemudian disebut sebagai Hakai. Tapi kegilaan ini memiliki efek. Seiring berjalannya waktu dengan kehancuran para penghasut kekacauan, alam semesta ke-1 menjadi aman dan berubah dari yang paling kacau di antara alam semesta menjadi yang paling seimbang. Daishinkan memiliki ide untuk menjadikan Iwan dewa alam semesta ke-1, dewa yang perannya adalah menghancurkan apapun yang mengganggu keseimbangan alam semesta. Namun karena dia adalah binatang buas yang tidak jinak, butuh banyak kerja keras untuk membantunya mengendalikan diri dan kekuatannya. Jadi seorang Angel ditugaskan untuk melayaninya sebagai tutor. Setelah semua kehancuran yang disebabkan Iwan perlu untuk menciptakan hal-hal baru. Alam semesta 1 akan menjadi kekosongan yang luas, maka ide menciptakan dewa kehancuran dan Kaioshin pun muncul. Eksperimen ini berhasil dengan baik di alam semesta ke-1, jadi mereka memutuskan untuk melakukan hal yang sama di alam semesta lain, melahirkan dewa kehancuran, Kaioshin, dan Angel. Itu semua berkat Iwan, dewa kehancuran pertama. Vegeta terbang ke arah Iwan dan mendaratkan pukulan di dadanya. Tapi tangan Vegeta jauh lebih sakit daripada dada Iwan. Iwan membalas dengan pukulan samping yang menyentuh tulang rusuk Vegeta, membuatnya berteriak saat dia mundur, merasakan tulang-tulangnya remuk di dalam tubuhnya.
Melihat tidak ada efek dari serangan fisik, Vegeta menggunakan serangan energi, meluncurkan gelombang kekuatan jarak dekat yang menghantam Iwan secara langsung. Tapi, dia tetap tidak bergerak, bertindak seolah-olah serangan itu bukan apa-apa. Melihat ketidakpeduliannya, Vegeta benar-benar terkejut sambil menonton dengan takjub pada apa yang terjadi. Zeno memberitahu Daishinkan bahwa dia masih belum mengerti mengapa Iwan memiliki dua penampilan yang sangat berbeda. Daishinkan menjelaskan bahwa Iwan memiliki dua kepribadian yang sangat berbeda secara dalam. Dia adalah seorang pasifis hebat, seseorang yang lahir di alam semesta yang begitu kacau dan telah sangat menderita karenanya. Dia menginginkan kedamaian dan ketenangan di atas segalanya. Namun, keinginannya untuk damai mendorongnya menjadi gila, dan dia mulai mencari kedamaian ini dengan menghancurkan semua kekacauan yang dia lihat. Untuk melakukan ini, dia harus menyerah pada sisi lain kepribadiannya, sisi gelap dan brutal. Simpelnya ada dua Iwan. Iwan yang damai yang menghargai kedamaian dan ketenangan, dan Iwan iblis yang menghancurkan tanpa belas kasihan apapun yang dianggap bertentangan dengan kedamaian. Ketika dia menjadi dewa kehancuran, sisi buasnya yang dominan. Tapi, dengan bantuan angelnya, dia berhasil mengeluarkan sisi baiknya yang tetap memegang kendali selama bertahun-tahun. Namun, setelah dikalahkan oleh Vegeta, Iwan secara tidak sadar pasti menyadari bahwa sisi baiknya tidak akan cukup kuat untuk menghadapi kejahatan ini, sehingga sisi buasnya kembali memegang kendali. Zeno membantah dan yakin Vegeta bukanlah sisi buruk dari cerita ini karena dia bertarung melawan Camber yang menyebabkan kekacauan. Iwanlah yang berada di sisi yang salah dan didominasi oleh energi kekacauan. Daishinkan menjelaskan bahwa Iwan tidak sadar akan apa yang terjadi dan pikirannya benar-benar bengkok. Dalam pikirannya, Vegeta adalah kejahatan yang harus dilawan, bukan dia. Setelah menciptakan bola besar yang dibentuk oleh energi kehancuran, Vegeta meluncurkan kekuatan ini melawan Iwan. Sambil maju ke arahnya, dia mengarahkan salah satu tangannya dan meledakkan bola ini dengan hakainya. Dia kemudian mencapai Vegeta dengan pukulan yang sangat kuat di perut, menembus tubuh Saiyan itu dengan tangannya. Dalam tindakan putus asa, Vegeta bereaksi dengan membuka mulutnya untuk meluncurkan gelombang energi jarak dekat ke wajah Iwan. Tapi, dia bertindak seolah itu bukan apa-apa. Dia menutup mulut Vegeta dengan salah satu tangannya dan dengan satu remasan mematahkan rahangnya. Zeno memberitahu Daishinkan bahwa dia pernah berkata Beerus adalah yang terkuat di antara para dewa kehancuran. Tapi kekuatan yang ditunjukkan Iwan sekarang bahkan lebih besar dari Beerus. Daishinkan berkata bahwa dia tidak pernah menyatakan Beerus adalah yang terkuat di antara para dewa. Kenyataannya, Beerus percaya dirinya yang terkuat dan dewa-dewa lain juga percaya itu. Seperti Champa yang selalu bersaing melawannya untuk gelar terkuat. Tapi kebenarannya adalah tidak ada dari mereka yang bahkan mendekati Iwan yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Iwan tidak pernah peduli untuk diakui sebagai yang terkuat karena dia selalu menolak sisi jahat yang ada di tubuhnya. Singkatnya, yang dihadapi Vegeta sekarang adalah dewa kehancuran pertama dan juga Hakaishin paling kuat sepanjang masa. Setelah menerima pukulan dari Iwan, perut Vegeta tertusuk oleh tangan dewa alam semesta ke-1 tersebut. Di saat tangan musuh tertanam di tubuhnya, Vegeta mencengkram tangannya dan membalas dengan sundulan kepala. Namun, dahi Vegeta lah yang luka, retak sepenuhnya saat benturan dengan wajah Iwan. Iwan mendorong Vegeta menjauh dengan satu sentakan, membuatnya berputar beberapa kali di ruang angkasa. Di planet Camber, pertempuran terjadi dengan intensitas tinggi di mana kedua Saiyan bertukar banyak pukulan di langit planet. Langit sepenuhnya mendung dan melepaskan sinar listrik yang kuat. Goku memberikan tendangan ke wajah Camber yang dengan terampil menghindar dan mencoba menyerang dengan ledakan energi. Tapi Goku berhasil menghindarinya dengan menendang tangan Camber ke arah lain. Setelah memukul Camber, Goku mengarahkan kaki yang sama ke wajahnya untuk melepaskan gelombang energi. Namun, Camber menghindar dengan sangat gesit. Setelah itu, Camber mencengkram kaki Goku, memutarnya beberapa kali dan melemparkannya dari langit ke tanah. Namun, Goku mendarat di tanah dengan melakukan serangkaian akrobatik dan mengurangi dampak jatuhnya, memungkinkannya mendarat dengan aman. Goku memuji Camber dengan mengatakan bahwa dia benar-benar menggunakan Ultra Instinct dengan sangat baik meskipun baru mempelajarinya dalam waktu singkat. Tapi, perhatian mereka teralihkan pada sesuatu yang lain, yaitu kekuatan Iwan. Meskipun Iwan berada jauh di alam semesta lain, Camber terkesan oleh kekuatan luar biasa Iwan dan mengeluh bahwa dalam pertarungan mereka, Iwan tidak menggunakan kekuatan seperti itu. Tapi, setelah merenung lebih jauh, Camber berkata dia bersyukur untuk itu. Karena, jika Iwan telah menggunakan semua kekuatan itu saat mereka bertarung,
dia tidak akan punya peluang untuk menang. Goku tetap diam saat dia merasakan kekuatan mengerikan dari Dewa Alam Semesta ke-1. Camber menyadari kekhawatiran besar dalam dirinya dan bertanya apakah Goku khawatir tentang Vegeta. Camber benar, Goku sangat khawatir tentang Vegeta karena dia merasakan aura ki-nya berkurang dengan cepat. Memutuskan apa yang harus dilakukan, Goku minta maaf pada Camber dan kemudian menggunakan Sun Kanido. Vegeta melayang di ruang angkasa benar-benar tidak bergerak. Vegeta tidak menyangka orang ini begitu kuat. Dia tidak punya peluang untuk menang dalam keadaan ini. Iwan menjulurkan tangannya ke arah Vegeta dan menembakkan Hakai ke arahnya. Melihat serangan itu datang ke arahnya, Vegeta menyadari bahwa itu adalah kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Jadi, dia memejamkan mata untuk menunggu kematiannya. Tapi kemudian, Goku muncul dan menteleportasi Vegeta menjauh dengan Sun Kanido. Goku membawa mereka berdua ke planet kosong dan di planet ini, dia memberikan kacang senju pada Vegeta. Goku menjelaskan bahwa ketika dia pergi ke Menara Karin, dia mengambil 2 senju, satu untuk masing-masing dari mereka. Dan Goku pikir itu akan menjadi hal yang paling tidak adil untuk dilakukan. Setelah memakan kacang itu, Vegeta pulih sepenuhnya. Tapi, dia menegur Goku karena mencampuri pertarungannya dan juga merasa sedikit malu menggunakan kacang senju. Goku berkata, daripada Vegeta mati, dia lebih suka ikut campur. Lagi pula, karena dia telah menghadapi begitu banyak lawan, akan tidak adil untuk bertarung melawan orang itu tanpa pulih sepenuhnya. Jadi, Goku katakan itu bukanlah sebuah kecurangan. Vegeta merasa terpaksa setuju, mengakui bahwa Iwan adalah lawan yang jauh lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Dan tidak ada kemungkinan untuk melawannya dalam keadaan terluka seperti itu. Goku setuju, menyatakan bahwa setidaknya dia juga sudah pulih sepenuhnya untuk menghadapi Camber. Bahkan dalam situasi ini, Vegeta memberitahu Goku bahwa dia tidak pernah membayangkan mereka akan bertemu lawan sekuat ini. Goku juga tersenyum dan mengakui dia merasakan hal yang sama. Mereka menyadari bahwa Iwan sudah mendekati planet ini dengan terbang dalam kecepatan yang luar biasa. Goku berkata dia akan kembali pada Camber dan mendoakan keberuntungan bagi Vegeta yang melakukan hal yang sama. Goku pergi menggunakan Sun Kanido tanpa menunggu kedatangan Iwan. Vegeta terbang ke arahnya dan bertabrakan dengan tubuhnya. Masing-masing menghentikan gerakan yang lain dan kemudian keduanya mundur. Vegeta menyadari bahwa Iwan sedikit terkejut akan hal itu. Jadi, dengan senyuman menantang di wajahnya, Vegeta berkata bahwa segalanya tidak akan begitu mudah bagi Iwan sekarang. Vegeta mulai meningkatkan aura ki-nya, melepaskan aura energi kehancuran yang sangat kuat yang membuat ruang hampa bergetar. Sambil menatap Iwan, Vegeta berkata dia akan menunjukkan padanya kekuatan sejatinya. Dia maju melawan Iwan, mengejutkannya dengan kecepatannya dan melepaskan siku tepat di tengah wajah. Berikutnya adalah banyak pukulan ke wajah Iwan yang menerima semua pukulan tanpa reaksi apapun. Lalu, Vegeta mengepalkan salah satu tangannya. Sambil mengumpulkan sejumlah besar kekuatan kehancuran, dia memukul Iwan tepat di wajahnya. Iwan terhempas jauh dengan kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya ribuan kali. Dengan kecepatan yang sama, Vegeta mengejar Iwan. Dia membelah ruang dimensi sambil mendapatkan momentum untuk pukulan lain. Kecepatan perpindahan paksa Iwan berkurang, tapi dengan Vegeta yang datang ke arahnya dengan pukulan 100 kali lebih kuat dari yang terakhir. Namun, ketika dia memberikan pukulan itu, dia ditahan oleh Iwan yang menyatukan keempat tangannya di depan tubuhnya untuk memblokir pukulan tersebut. Saat mengenai tangannya, itu melepaskan gelombang kejut yang benar-benar raksasa bersamaan dengan jumlah energi kehancuran yang tidak masuk akal yang melebar ke sekitar. Vegeta bertanya-tanya kenapa Iwan begitu sangat kuat. Iwan yang memegang salah satu tangannya kemudian menggunakan 3 tangan lainnya untuk memberikan pukulan padanya. Akhirnya, dia menyelesaikannya dengan pukulan 3 kali lipat dengan ketiga tangannya di perut Vegeta mendorongnya menjauh. Iwan menyatukan keempat tangannya untuk meluncurkan sinar energi 4 kali lipat. Yang ketika Vegeta melihatnya datang, dia membalas dengan energi yang bertabrakan dengan kekuatan Iwan. Tapi, serangan Iwan lebih unggul dan membawa kembali energi Vegeta sampai mengenainya. Vegeta meloloskan diri dan kemudian maju menuju Iwan yang meluncurkan beberapa bola energi dari keempat tangannya yang harus dihindari oleh Vegeta sambil terus maju. Ketika dia mencapai Iwan, dia melempar pukulan, tapi serangan itu diblokir oleh 2 tangannya. Sementara 2 lainnya menghantam ledakan energi ganda di perut Vegeta dari bawah, mendorongnya menjauh lagi. Dan sebelum Vegeta bisa pulih, Iwan mengejar dan mencapainya dengan pukulan terbang tepat di tengah dada Vegeta. Vegeta merasa
Meskipun dia sudah pulih sepenuhnya, tapi Iwan masih lebih kuat. Di planet Kamber, pertempuran juga telah berlanjut. Goku dan Kamber bertukar pukulan di langit dengan masing-masing mencoba memukul yang lain. Tapi, serangan mereka digagalkan oleh kemampuan pertahanan Ultra Instinct yang sangat baik. Kamber memanfaatkan jarak untuk melepaskan beberapa bola energi melawan Goku, yang setelah menghindarinya, membalas dengan sinar energi yang dilepaskan dari salah satu tangannya. Itu juga dihindari Kamber, dan kemudian membalas dengan cakar energi yang juga dihindari Goku. Setelah itu, Goku maju melepaskan serangan yang dihindari Kamber, sambil mundur dan bertahan. Kamber menghindar ke bawah, tapi dikejar oleh Goku yang mendekat dengan injakan yang dihindari oleh Kamber dengan sebuah lompatan. Setelah menjauhkan diri dengan lompatan ini, dia mengarahkan kedua tangannya ke atas dan melepaskan sinar energi yang naik ke langit. Dan kemudian, laser itu jatuh ke arah Goku seperti hujan meteor. Goku bergerak dengan kecepatan yang luar biasa untuk meloloskan diri dari serangan, membiarkan ledakan energi hanya mengenai tanah. Setelah itu, dia menteleportasi diri di depan Kamber, mencoba mengejutkannya dengan tendangan. Tapi, itu dipertahankan Kamber dengan tangannya, dan kemudian mencoba membalas dengan pukulan. Namun, Goku mengecoh Kamber dengan pergi ke punggungnya, dan mencoba tembakan energi jarak dekat, mengenai dan membuatnya pening. Tapi, meskipun menerima tembakan itu, Kamber bereaksi segera dengan berbalik, sambil mencoba memukul Goku dengan tendangannya. Namun, Goku yang meluncur di bawah kaki Kamber kembali ke punggungnya dan menyerang dengan serangan energi jarak dekat lainnya. Kali ini mengenai kaki Kamber dan menjatuhkannya. Setelah itu, Goku melompat dan mengarahkan kedua tangannya. Dia menembakkan rentetan energi yang menenggelamkan Kamber ke tanah sampai-sampai dia menembus sisi lain planet. Setelah mencapai sisi lain planet, Kamber sudah disambut oleh Goku yang tiba di sana lebih dulu dengan Sun Kanido. Ketika Kamber keluar dari tanah, Goku sudah berada di langit menunggunya dengan Kamehameha. Sambil memusatkan energi, dia mengakui Kamber sangat ahli dalam menggunakan Ultra Instinct. Tapi, itu tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang telah menyempurnakan ini selama bertahun-tahun. Goku menembakkan Kamehameha, menciptakan ledakan besar di planet yang bisa dilihat dari ruang angkasa. Tapi, serangan itu tidak berguna karena Kamber mempertahankan dirinya dengan pelindung energi. Dan tidak hanya itu, dia baru saja bertransformasi menjadi Super Saiyan. Goku belum melihat Kamber menggunakan perubahan ini sebelumnya. Kamber menjawab bahwa kenyataannya dia tidak berhenti di sini. Setelah itu, Kamber memusatkan lebih banyak lagi kekuatannya, dan dalam beberapa detik dia mengejutkan Goku dengan berubah menjadi Super Saiyan 3. Tentunya Super Saiyan 3 ini berbeda dengan milik Goku ya. Di sisi lain, Vegeta dan Iwan berada dalam pertukaran serangan, bertarung pada kecepatan yang begitu luar biasa sehingga mereka melepaskan ribuan serangan satu sama lain setiap detik. Vegeta yang bernasib lebih buruk menerima lebih banyak serangan daripada lawannya. Iwan melepaskan serangan tanpa henti, sementara Vegeta hanya bisa meringkuk dalam upaya pertahanan yang gagal. Vegeta bereaksi dengan melepaskan energinya dengan cara yang mendorong Iwan menjauh. Setelah melakukan ini, dia meluncurkan serangan energi. Tapi, Iwan dengan cepat merespon, meluncurkan gelombang kekuatan yang bahkan lebih besar yang mengalahkan serangan Vegeta. Tapi tiba-tiba serangan Iwan mulai tersapu sepenuhnya oleh energi Vegeta, sampai-sampai Iwan harus menghindar dari ditelan sepenuhnya oleh kekuatan Vegeta. Dia menatap Vegeta dan sekarang mengerti apa yang terjadi. Vegeta akhirnya menunjukkan bentuk terkuatnya, yaitu Shinken. Vegeta merasa lelah dengan permainan ini sekarang dan akan menghancurkan Iwan tanpa ampun. Goku memblokir serangan dari Kamber, namun kekuatan Saiyan jahat itu begitu mengerikan sehingga menghancurkan blokade Goku, melemparnya dengan sekuat tenaga ke permukaan planet. Dampak benturannya sangat besar, menciptakan kawah di tanah yang bisa dilihat bahkan dari luar planet. Setelah menerima dampak ini, Goku berakhir batuk darah sambil mengakui kekuatan luar biasa Kamber. Goku katakan dia masih punya lebih banyak hal untuk ditunjukkan. Sambil bangkit, Goku mengakui itu benar. Sejujurnya, dia menghindari menggunakan ini dan mencoba menahan diri sampai dia melihat kekuatan maksimumnya. Tapi, Goku memuji Kamber benar-benar hebat dan telah melampaui ekspektasinya. Goku memejamkan matanya saat dia mulai melepaskan energi yang sangat aneh yang dikenal Kamber mirip dengan energi yang ditunjukkan Vegeta kepada klonnya
meskipun dengan beberapa perbedaan. Dalam sekejap bentuk Goku berubah, yaitu Shinken juga. Dia minta Camber untuk bersiap karena sekarang Camber akan melihat wajah asli kekuatannya. Camber menjadi sangat penasaran dan mengingat perubahan itu seperti yang ditunjukkan Vegeta melawan klonnya. Goku memperkenalkan bahwa ini adalah Shinken, yaitu perubahan yang melambangkan melampaui batas. Setelah Goku menggunakan bentuk ini, Camber bisa yakin bahwa kemampuannya telah berevolusi ke tingkat tertinggi. Tapi Camber tidak terintimidasi dan mulai melepaskan energi Super Saiyan 3-nya dengan intensitas tinggi, menyebabkan aura yang dikelilingi oleh listrik tumbuh lebih besar dengan seluruh planet Camber bergetar. Camber ingin melihat bagaimana kemampuan Goku itu dalam melawan kekuatannya yang luar biasa ini. Camber menerjang Goku dengan kekuatan penuh, memberikan pukulan langsung ke wajahnya, tapi yang mengejutkannya, Goku menghentikan serangannya hanya dengan satu jari. Tidak menyerah dengan itu, Camber menghilang dari depan Goku dan muncul kembali di sampingnya mencoba sebuah tendangan. Tapi lagi dengan mudah dihentikan dengan mengenai tangan Goku yang jelas tidak butuh banyak usaha untuk mempertahankan diri. Camber mundur dan menjulurkan kedua tangannya. Dia melepaskan gelombang energi yang secara mengejutkan menangkis serangan itu dengan tamparan. Muncul di depan Camber, Goku melepaskan pukulan yang membuatnya membelalakan mata saat darah keluar dari mulutnya sambil merintih kesakitan. Camber sampai mundur tidak berdaya. Di sisi lain, Iwan juga mundur menjauh dengan tendangan di atas dadanya yang baru saja diserang. Dia menjauhkan diri dari Vegeta yang menunjukkan bentuk Shinken-nya maju perlahan melayang di ruang hampa. Saat Vegeta mendekat, Iwan menembakkan beberapa bola energi ke arahnya yang mengenai Vegeta secara berurutan. Tapi itu lenyap saat mengenai lapisan tipis energi kehancuran yang dihasilkan Vegeta di sekitar tubuhnya. Melihat bahwa serangan kecil tidak memiliki efek, Iwan beralih ke serangan yang lebih besar. Gelombang energi besar yang ketika mengenai Vegeta menghilang menjadi serpihan bercahaya kecil yang melayang di kehampaan. Dengan bentuk yang melampaui kekuatan kehancuran ini, Vegeta akan membuat semua yang dia kirimkan melawannya menghilang, dan pada akhirnya Iwanlah yang akan mati. Dari istananya, Zeno menonton semua ini bersama Daishinkan dan pengawalnya. Dia sangat penasaran tentang seluruh hal yang melibatkan Shinken ini dan meminta Daishinkan untuk menjelaskannya. Dai memberitahu Shinken adalah apa yang mereka sebut tingkat yang lebih tinggi. Shinken adalah tahap di mana seorang makhluk telah mencapai pemahaman transendental atas kekuatannya sendiri, di mana kemampuannya dikembangkan hingga batasnya. Seseorang yang telah mencapai Shinken adalah orang yang telah sepenuhnya memahami tubuh dan semangat mereka serta semua kekuatan mereka. Daishinkan juga berkata bahwa ini adalah tahap yang sangat sulit untuk dicapai dan hanya ada sedikit orang di seluruh multiverse yang telah mencapai tahap pengembangan ini. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa untuk mencapai tahap ini pada usia sekarang, Goku dan Vegeta pasti telah berlatih dengan sangat intens dan pasti memiliki guru yang luar biasa. Semua makhluk lain yang dia kenal yang mencapai level ini memiliki jutaan tahun kehidupan. Zeno benar-benar terkesan oleh hal ini dan berkata bahwa Goku dan Vegeta luar biasa. Camber mencoba banyak serangan terhadap Goku, melepaskan serangan menggunakan setiap senjata tubuhnya. Tapi tidak ada yang mengenai Goku yang menghindari semuanya dengan kemudahan. Ada saat ketika Goku menghindari salah satu serangan Camber, pergi ke belakangnya, dan kemudian dengan serangan menggunakan dua jarinya, dia mengenai satu titik di tulang belakang Camber yang melumpuhkannya. Goku berkata bahwa dalam kondisinya saat ini, serangannya tidak hanya kuat tapi juga sangat presisi dan berdampak. Selain itu, semua kemampuan pertahanan ultra instingnya bahkan berada di puncaknya, yang berarti Camber tidak akan bisa mengenainya kecuali dia melampaui batasnya sendiri secara signifikan. Setelah mengatakan hal-hal ini, Goku memusatkan sejumlah besar kekuatan di satu tangan untuk melepaskan serangan mematikan pada Camber. Tapi Camber dalam kemarahan dan keputusasaannya melepaskan sejumlah besar energi, menyebabkan aura Super Saiyan 3-nya tumbuh lebih besar lagi. Kali ini dia juga menunjukkan aura merah Kaioken-nya meningkat 100 kali lipat. Dihadapkan dengan kekuatan energi yang dilepaskan ini, Goku terdorong mundur. Goku menyadari bahwa Camber telah mendapatkan kembali kekuatannya. Camber mengingatkan jika Goku pikir akan mengalahkan Camber yang agung dengan semudah itu, Goku sangat salah.
Tapi Goku tetap tenang dan sabar, mengatakan bahwa Camber bisa menunda kekalahannya tapi tidak bisa menghindarinya. Sambil berteriak agar Goku tutup mulut, Camber terbang ke arahnya mencoba tendangan terbang. Tapi Goku dengan sentuhan lembut menghindari kaki Camber, membiarkannya lewat begitu saja. Di saat Camber kembali dengan pukulan, Goku membelokkan arah pukulan ini seolah-olah itu bukan apa-apa. Camber kembali dengan lebih marah, melepaskan pukulan lain tapi Goku mencegatnya. Dia menghantam Camber dengan siku ke dada. Camber yang gak terima kemudian meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Abis itu Camber menyerang lagi, kali ini pakai dengkul kopong yang dengan gampang ditahan Goku pakai satu tangan aja. Abis itu dia coba pakai serangan siku yang juga ditahan Goku dengan gampang. Memanfaatkan hal itu, Camber mencoba mengejutkan Goku dengan sundulan kepala. Tapi lagi dia sendiri yang terkejut karena Goku mencegat sundulan itu dengan menusukkan dua jari ke matanya. Camber mundur dalam kesakitan dengan darah tumpah, tapi ini pun tidak menghentikan Saiyan jahat itu. Dia menembakkan bola energi yang sangat terkonsentrasi ke arah Goku. Tapi Goku dengan keluasan luar biasa menangkap bola energi Camber dan dengan mulus melemparkannya kembali padanya. Camber terkena energinya sendiri dan ledakan besar terjadi di langit planet. Lelah menembakkan serangan energi ke arah Vegeta, Iwan memutuskan untuk maju dengan sebuah pukulan. Tapi ketika pukulan itu mendarat, Vegeta bahkan tidak bergerak. Habis itu, Vegeta mencengkram pergelangan tangannya dan dengan satu remasan menghancurkannya. Iwan mencoba pukulan lain, tapi kali ini dia bahkan tidak mengenainya karena Vegeta menahan tangannya dengan tangan lainnya dan kemudian menghancurkannya dengan satu cengkeraman. Setelah itu, dia melepaskan pukulan tepat ke dada Iwan. Iwan tidak menyerah dan dengan tangannya yang masih baik, dia menembakkan dua sinar energi ke arah Vegeta. Tapi Vegeta menahan masing-masing dengan satu tangan. Kemudian dia melepaskan energinya sendiri dari tangannya, membawa kembali energi Iwan kepadanya dan meledak langsung di tubuh Iwan. Ledakannya sangat besar, membuat seluruh alam semesta bergetar. Setelah menerima serangan ini dari Vegeta, Iwan tetap diam, tubuhnya dipenuhi luka parah. Vegeta berkata kekuatannya mengesankan, jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Tapi bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan bentuk superior ini. Namun yang membuat Vegeta sangat terkejut, sebuah cahaya mulai bersinar di tubuh Iwan. Dan cahaya ini memancarkan energi yang sangat dikenal oleh Vegeta. Vegeta penasaran dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Iwan berteriak keras hingga menyebabkan gelombang dampak sonik bergema di seluruh kekosongan alam semesta itu. Dan bahkan tubuh Vegeta yang dipenuhi dengan energi Shinken bergetar karena teriakan itu. Iwan dikelilingi oleh energi yang sangat aneh dengan warna ungu energi kehancuran, tapi pada saat yang sama bersinar. Setelah itu, Iwan melepaskan kekuatannya yang bahkan Vegeta harus berusaha agar tidak terhempas. Sekarang, Iwan menunjukkan transformasi yang sangat khas, sebuah bentuk yang dengan merasakan energi yang terpancar, membuat Vegeta mengenalinya sebagai bentuk Shinken. Vegeta sontak terkejut karena Iwan ternyata juga memiliki Shinken. Ketika pertempuran tampak akan dimenangkan, Vegeta dikejutkan karena Iwan mengungkapkan bahwa dia juga memiliki bentuk Shinken itu. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah Goku dan Vegeta masih memiliki kondisi untuk memenangkan pertempuran ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.